Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari yang indah ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-9. Dalam bagian ini kita melihat pengalaman dari Rasul Paulus dalam pelayanannya. Dia melayani dengan luar biasa ya, maksimal, sungguh-sungguh, dan rela berkorban ya, sekalipun tidak ada upah atau tidak menuntut upah ya, dia juga ya rela merendahkan diri ya demi panggilan itu ya, demi tugas itu, walaupun sebenarnya ada kebebasan dia untuk meminta upah atau untuk membela diri, tapi dia tidak lakukan. Dan kita membaca firman Tuhan. Mari kita lihat di ayat 19, 1 Korintus 9 ayat 19, mulai ayat 19. Saya membaca ayat 19, Bapak Ibu Saudara akan membaca yang ayat 20. Demikian firman Tuhan. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bapak Ibu. Bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi seorang lagi, supaya aku dapat mungkin memenangkan orang dan orang mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam bulan Ramadan ini semua peserta turut berlari, tetapi bahwa kita seorang saja yang dapat hadiah. Karena itu kalian diperlupa, sehingga kamu memperoleh. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju sembarangan saja. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat bagian firman Tuhan 1 Korintus pasal 9 itu. Rasul Paulus melakukan semua alasan hanya satu ya, demi Injil ya, demi Injil. Jadi dia berbuat sedemikian ada tujuannya, bagaimana supaya kabar sukacita ini sampai kepada banyak saudara. Nah, dikatakan ayat 23, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Segala sesuatu aku lakukan karena Injil. Segala sesuatu apa? Ketika dia melayani orang yang hidup di bawah hukum Taurat, dia bergaul dan dia seperti orang yang hidup di dalam hukum Taurat. Bukan berarti dia tidak punya pendirian, jangan salah. Nah, dia mau menyatu dengan mereka. Nah, ketika dia bergaul dengan orang yang di luar hukum Taurat, yang tidak mengenal hukum Taurat, dia juga seperti itu. Jadi
Gambarannya adalah ketika kita bergaul dengan orang lain, bukan berarti kita menjadi sama, menjadi serupa dengan komunitas itu atau mengikuti pola mereka, tetapi kita masuk merendahkan diri, kita bergaul dengan mereka dengan tujuan supaya kita punya kesempatan memberitakan kabar baik kepada mereka. Bukan berarti kita akhirnya hidup kita terkontaminasi dengan gaya mereka. Misalnya ada orang-orang yang tidak mau tahu dengan Tuhan, ya, cuek, tidak peduli dengan namanya agama atau kebenaran. Nah, apakah kita kemudian ini langsung mengatakan ini orang jahat, orang ini orang berdosa, saya nggak mau bergaul dengan mereka? Nah, bukan seperti itu. Tujuan kita karena Injil harus masuk kepada mereka, kita harus buka peluang bergaul dengan mereka, harus berusaha masuk kepada mereka. Nah, disitulah nanti kita punya kesempatan untuk melayani, ya. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil. Nah, menarik yang di ayat 22, ya, bagi orang-orang yang lemah aku menjadi seperti orang yang lemah. Jadi bukan berarti hamba Allah ini kok jadi lemah, ya, bergaul dengan orang lemah iman, dia juga punya imannya juga lemah, bukan. Seperti, jadi dia bisa mengkondisikan dirinya kepada orang yang dilayani. Ini tidak mudah, ya Bapak Ibu, ya. Kita misalnya begini, bergaul dengan orang yang lemah iman, kita jangan menjadi orang yang menyombongkan iman kita. Jadi jangan sombong iman, citranya terlalu tinggi-tinggi sehingga orang yang kita dekati atau layani nggak ngerti apa-apa karena mereka lemah iman. Jadi kita harus bisa seperti orang yang lemah, ya, seperti orang yang lemah. Kita mau merendahkan diri supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Tujuannya itu supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah, ya. Jadi ketika kita melakukan, ya, tindakan seperti yang dilakukan oleh Paulus, tujuannya adalah keselamatan orang lain. Bagi semua orang aku menjadi segala-galanya. Apa segala-galanya? Segala-galanya. Yang mau kita layani model orangnya gimana, ya, kita masuk seperti itu. Ya, keadaan rohaninya bagaimana, kita masuk seperti mereka. Akhirnya kita boleh diterima mereka, dan ketika mereka menerima kita memberitakan kabar baik. Jadi semua oleh karena Injil, ya. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya. Wow, ini tidak mudah, ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi jika tujuan kita jelas, ya, untuk keselamatan orang lain, maka kita harus berani melangkah seperti apa yang dilakukan oleh hamba Allah ini. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, ya. Di ayat sebelumnya, melayani tanpa upah. Udah apa-apa, walaupun berhak minta upah secara dunia, tapi dia tidak lakukan itu, supaya pekerjaan pemberitaan Injil jangan sampai terhalang. Ya, kira-kira begini, kalau saya memberitakan Injil hanya karena upah, ya, maka pekerjaan pemberitaan Injil akan terhalang. Maksudnya ketika orang tidak memberikan upah, saya tidak lakukan lagi. Jadi saya melayani oleh karena upah, tergantung berapa upah, sebesar apa upah. Nah, itu akan menjadi penghalang pemberitaan kabar baik. Jadi dikatakan bahwa aku melayani tanpa upah. Upahku adalah ketika aku melayani tanpa upah, ya, supaya pemberitaan Injil. Mengapa dia mau seperti itu? Demi Injil, ya. Masuk ke dalam komunitas apapun dia seperti mereka, supaya mereka mendengarkan Injil dan komunitas yang dilayani itu percaya kepada Yesus. Saudara, dalam bagian ini kita belajar mengapa Rasul Paulus melakukan itu semua, ya. Dia memberikan satu contoh gambaran bagi kita bahwa sebenarnya dalam pemberitaan Injil ini seperti gelanggang pertandingan, ya. Dikatakan ayat 24, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu larilah
begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Larilah begitu rupa. Jadi bergaul dengan orang lain dan menjadi seperti orang lain, menjadi segala-galanya, itu bentuk ya ekspresi ya, tindakan daripada Rasul Paulus demi Injil itu, keselamatan orang lain, seperti seorang yang berlari sedemikian rupa ya. Nah, yang dia kejar adalah mahkota abadi ya. Sedangkan dalam pertandingan itu mereka begitu luar biasa melakukannya, pertandingan secara dunia ya. Mereka latihan, mereka fokus kepada bidangnya ya, mereka lakukan semuanya, kerjakan sedemikian rupa. Nah, dikatakan mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Mahkota yang fana yang bisa lenyap ya. Tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi mengapa mau menjadi segala-galanya? Ya, karena ada mahkota abadi ya, layak di hadapan Allah. Jadi ini yang harus kita lakukan. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Nah, kita sebagai anak-anak Allah, hamba-hamba Allah, umat pilihan Tuhan, dipanggil ya untuk melakukan tugas yang mulia, dipanggil untuk pergi dan menghasilkan buah. Maka berlarilah sedemikian rupa. Hendaklah kita mau menjadi segala-galanya demi orang lain. Pertama, demi Injil, demi keselamatan mereka, tetapi juga karena ada upah juga, yaitu mahkota abadi yang akan kita peroleh. Jadi kita melakukan ini bukan tanpa tujuan. Kita lakukan ini bukan sesuatu yang sia-sia, bukan iseng-iseng aja, bukan. Tapi ada sesuatu yang kita kerjakan. Untuk itu kerjakan semaksimal mungkin, dan akhirnya kita memperoleh mahkota itu. Dan ingat, mahkota itu adalah mahkota abadi. Ya, mahkota yang tidak bisa usang, ya, tidak bisa lenyap, tapi bernilai abadi, bernilai kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita teladani hamba Allah ini, Rasul Paulus, yang mau menjadi segala-galanya untuk orang lain, demi Injil, keselamatan orang lain, tetapi juga demi upah, demi pahala, demi mahkota yang abadi. Jadi tidak memikirkan hal-hal duniawi saja. Walaupun hal duniawi perlu selagi kita di dunia ini, tetapi yang utama adalah hal surgawi ya, yang bernilai abadi. Jadi apapun yang kita lakukan, pelayanan kita, kesaksian hidup kita, pergaulan kita dengan orang lain, dan kita menyaksikan tentang Injil ya, itu kita lakukan demi keselamatan orang lain dan demi ya mahkota yang akan kita peroleh, yaitu mahkota abadi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan masuk dalam doa-doa kita, bersyukur kita dipanggil oleh Tuhan, dipilih, dipanggil, dan ditetapkan untuk pergi. Bersyukur untuk itu, dan mari memberikan diri kita dipakai Tuhan ya sedemikian rupa. Dan jika kita mengalami beban pergumulan apapun, percayalah Tuhan Allah kita bersama dengan kita. Dia tahu segala keadaan kita, dan kita berdoa, berseru kepadanya. Dia adalah pengharapan kita. Ketika kita berdoa, memohon kepadanya, Dia akan memberikan jalan keluar untuk segala beban pergumulan kita. Kita naikkan satu pujian, kemudian kita akan berdoa bersama-sama.